bisa bergabung pada pagi hari ini. Hari ini kita bakalan mengadakan kegiatan konseling kelompok. Tentunya kegiatan ini mudah-mudahan bermanfaat pada kalian semua dan bisa mengentaskan permasalahan yang ada pada diri kalian sendiri. Nah, sebelumnya Pak ingin tahu juga bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Baik, Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik walaupun di tengah pandemi seperti hari ini yang kita jalani bersama-sama juga. Tidak hanya semua orang juga merasakan pandemi ini, tapi kita harus tetap bisa berusaha dan menghadapi situasi ini. Jangan sampai pandemi ini menghalangi kreativitas kita, apalagi menghalangi niat kita untuk melanjutkan studi. Silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih banyak. Hampir 3 tahun kita bersama, tentunya sudah saling mengenal. Karena Pak Guru BK kelas 12, tentunya di akhir semester ini dan semester awal depan, kita akan semakin sering berjumpa, tentunya dalam pembahasan studi lanjut. Pak bakalan chat dulu secara personal, nanti kata-kata yang ada di chat itu silakan peragakan dengan bahasa tubuh. Nanti kita akan tebak bersama apa yang dimaksud dalam chat itu, oke? Baik, Pak. Dipersilakan untuk Kak Tresnawati, apa jawabannya diberitahukan ke temannya? Jawabannya yaitu salam, sapa, dan senyum. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Pak pingin dalam kegiatan ini semua Pak on kamera. Selanjutnya silakan raise hand jika ingin berpendapat atau menyampaikan pertanyaan. Terus silakan mute dan unmute speaker jika diperlukan. Nah, untuk kegiatan ini Pak perlu sampaikan dulu dalam proses konseling kelompok, asas yang perlu kita taati bersama. Yang pertama itu adalah ada asas kerahasiaan, yang kedua ada asas keterbukaan, terus ada asas kesukarelaan. Karena apapun yang kita bahas di sini harus secara sukarela dan terbuka untuk mencari solusi terbaik. Dan tentunya kita harus merahasiakan, jangan sampai permasalahan yang kita bahas pagi hari ini dibahas di luar kelompok kita. Nah, apakah setuju? Baik, setuju, Pak. Oke, selanjutnya Pak juga punya janji kerahasiaan kepada kalian. Silakan diikuti. Janji kerahasiaan. Janji kerahasiaan. Saya berjanji tidak akan menyampaikan informasi apapun. Saya berjanji tidak akan menyampaikan informasi apapun kepada kelompok lain di luar kelompok ini. Kelompok lain di luar kelompok ini. Jika saya melanggar janji saya, saya siap menerima konsekuensi sanksi yang diberikan. Baik, terima kasih dengan apa yang sudah kita rancang bersama. Nah, tentunya dalam proses konseling kelompok ini kita secara bersama-sama bisa mencari jalan keluar terbaik yang bisa membantu kalian dalam merancang kelanjutan studi. Nah, sebelumnya Pak ingin tahu dulu, bisakah kalian untuk menceritakan permasalahan apa sih yang kamu temukan ketika akan melanjutkan kelanjutan studi? Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Jadi sebelumnya saya akan menceritakan plan saya ke depannya setelah saya lulus SMA. Nah, jadi plannya setelah saya lulus SMA yaitu saya berkeinginan melanjutkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB dengan memilih jurusan ilmu manajemen. Baik, terima kasih atas kesediaan dari Kadek untuk menceritakan apa yang menjadi kendala dalam proses lanjutan studi ke depannya. Tadi juga sempat Bapak dengar mencari jurusan manajemen yang ada di PTN terutama, dan kendala terbesar yang dihadapi adalah bagaimana bisa memanajemen waktu belajar untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, apakah seperti itu? Baik, iya Pak, seperti itu. Jika seperti itu ceritanya, Pak juga sangat memahami bagaimana kendala yang dihadapi oleh anak-anak kelas 12. Tentunya kebingungan sebagai seorang pelajar yang akan melanjutkan studi itu mulai muncul, mulai berkembang, dan mulai memenuhi pikiran. Bisa diceritakan lebih rinci, jurusan apa sih
terus di PTN mana, dan kira-kira jalur apa yang bakalan Kadek ambil? Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi sebelumnya saya akan memilih jurusan manajemen sebagai jurusan yang pertama. Nah, untuk jurusan saya masih bimbang untuk memilih jurusan apa, karena ada 2 pilihan lagi yang akan saya pilih. Jadi untuk PTN yang pasti saya yang pertama pilih yaitu adalah UNUD. Kedua mungkin ada Uniksa seperti yang saya cari info-info. Terus untuk jalur masuknya kira-kira akan mengoptimalkan jalur apa? baik, untuk mengoptimalkan jalur apa, saya akan memprioritaskan dulu untuk di SNPTN. Bapak akan menjelaskan dulu sedikit, nanti kita pendapat juga dari teman-teman yang lain. Seperti ini, dalam proses lanjutan studi ada beberapa tahapan yang akan kita lalui bersama. Seperti yang pertama adalah perankingan siswa eligible, setelah itu masuk ke penginputan data PDSS, karena siswa eligible yang bakalan diinput di sekolah kita itu 40% dari kuota keseluruhan siswa, karena sekolah kita itu memiliki akreditasi A. Nah, selanjutnya di SNPTN sebenarnya itu tidak dianjurkan untuk memilih lintas minat atau lintas jurusan, dikarenakan nilai yang akan di-ranking adalah nilai raport. Jadi ketika kita memiliki nilai raport di kelas MIPA, itu nanti akan bersaing dengan teman-teman yang memiliki nilai di IPS. Misalnya kalau kita kelompokkan dulu dari jurusan yang akan diambil oleh Kadek itu adalah manajemen, itu kecenderungannya akan termasuk pada kelompok soshum, dan itu artinya ketika nilai MIPA yang kamu miliki akan bersaing dengan nilai dari anak-anak IPS, tentunya akan berdampak pada pemeringkatan yang akan menjadi penentu kelulusan di SNPTN. Nah, seperti itu dulu gambarannya. Terus yang kedua, setelah SNPTN akan ada UTBK. Nah, di UTBK inilah nanti kalian akan mengikuti tes tulis. Dalam tes tulis itu kalian akan menggunakan kemampuan diri kalian sendiri dalam menjawab soal, terlepas apakah itu jenis kelompok saintek, soshum atau campuran, tapi itulah kemampuan kalian yang akan kalian tuangkan dalam tes tulis itu, dan ketika kalian sudah mendapat hasil nilai, barulah kalian menuju pada SBMPTN. Jadi hal yang bagus sekarang itu adalah kalian tes dulu, dapat nilai dulu, baru melanjutkan ke pemilihan jurusan. Nah, bagaimana menurut Sang Ayu dulu dengan bayangan yang sudah disampaikan oleh Kadek? Baik, dari strategi pemilihan jurusan saya rasa sudah bagus karena itu sesuai dengan minat dari Kadeknya. Kemudian prioritas pendaftaran untuk masuk PTN-nya juga, karena menurut saya Kadek ini di kelas lumayan masuk ranking 10 besar, jadi sangat bagus jika dimanfaatkan peluangnya jika masuk perankingan siswa eligible. Oke, baik, terima kasih. Nah, dari Kadek dulu, Pak ingin mengenalkan bagaimana sih apa yang akan dilakukan ketika masuk siswa eligible, apakah diambil atau akan fokus pada UTBK? Jadi kalau ada kesempatan itu, jadi saya akan memanfaatkan, tentunya saya akan ambil. Tapi saya juga akan mempersiapkan di SBMPTN-nya atau lewat jalur UTBK-nya. Oke, nah bagus sekali itu sebenarnya tidak membuang kesempatan juga, dalam artian kita optimalkan setiap jalur yang ada, walaupun ada ketentuan tidak dianjurkan. Nah, tidak dianjurkan ini kan berarti tidak boleh. Berarti ada beberapa universitas yang memperbolehkan. Cuma kita masih terbatas pada universitas apa saja sih yang memperbolehkan, atau prodi-prodi apa yang bisa memperbolehkan calon mahasiswanya dari lintas minat atau lintas penjurusan. Kan seperti itu. Itu dulu yang menjadi pemahaman. Nah, yang kedua, tetap pada fokus UTBK merupakan jalan keluar yang terbaik, karena seperti yang kita ketahui bersama, SNPTN adalah anugerah, sedangkan usaha nyata adalah UTBK. Kalian berjuang dengan kemampuan yang kalian miliki untuk mendapatkan hasil terbaik di kampus atau prodi yang kalian inginkan. Nah, seperti itu.
Tadi Pak nyimak juga dari apa yang dikatakan oleh Kadek ketika sudah menentukan PTN tentunya ada kendala rasanya yang disampaikan tentang manajemen waktu belajar. Saran saya itu karena lintas jurusan, bukan berarti kita meninggalkan tugas dan kewajiban kita yang ada di kelas, seperti tugas dari jurus. Itu tetap dikritik juga memaksimalkan nilai kita di semester 5 ini, karena itu juga mempengaruhi perankingan siswa eligible nanti. Kemudian untuk belajar lintas jurusannya, saya sarankan jika ada waktu luang, bahkan beberapa menit saja itu diusahakan membaca materi sedikit-sedikit atau perbanyak latihan soal. Menyinggung juga dengan teknik belajar, bagaimana kita mengatasi permasalahan di UTBK karena di sana akan keluar soal, kita perbanyak latihan soal. Karena dari banyak latihan soal yang kita kerjakan, kita akan tahu berbagai macam jenis pola-pola soal yang akan keluar nanti. Karena dari kita tahu polanya, itu akan mempercepat cara jawab kita dan mengefisien waktu. Karena pada saat UTBK itu seperti kita ketahui, kita akan terpaku pada waktu. Dan dari Kadek sendiri, kira-kira apa sih yang sempat terbayang untuk mengatasi permasalahan yang muncul pada saat manajemen waktu? Nah, jadi untuk permasalahan manajemen waktunya, saya juga masih bingung banget sebenarnya bagaimana caranya mengatasi itu. Tetapi saya masih meluangkan waktu itu entah setiap malam atau setiap saya selesai menyelesaikan tugas untuk membuka YouTube. Selain di sana dapat menonton video tentang pembelajarannya, saya juga dapat mengetahui apa saja sih yang akan saya lakukan ke depannya. Kali itu sebenarnya dalam proses pembelajaran, sebelum kita belajar, kita harus mengenali dulu gaya belajar kita tuh cenderung ke arah mana. Sebenarnya sudah sangat memahami bagaimana gaya belajarnya yang baik. Dia buka YouTube terlebih dahulu untuk menambahkan pemahaman. Nah, dari YouTube baru lanjut ke buku ataupun ke soal. Nah, bukankah seperti itu? Baik Pak, seperti itu. Jadi saya nonton dulu di YouTube tentang apa aja gambaran-gambaran awal. Jadi saya nggak bisa langsung terpantau pada buku karena sudah saya baca itu belum tentu langsung tercantol dalam otak saya. Jadi saya harus mendengarkan dulu apa aja sih yang dibahas gitu. Oke, nah baik sekali. Sebenarnya selain menentukan atau mengenali gaya belajar dalam menghadapi UTBK, kalian juga harus punya strategi khusus dalam menentukan pilihan 1 dan pilihan 2. Karena pada saat UTBK maupun SNPTN, itu kalian hanya memiliki 2 kesempatan pemilihan prodi pada satu universitas yang sama ataupun pada 2 universitas. Sampai di sana, bagaimana menurut Kadek? Baik Pak, sudah sangat-sangat jelas. Kita harus paham betul bagaimana passion kita, kecenderungan kita, minat kita tuh ada di mana. Sehingga itu juga bisa dijadikan patokan dalam penentuan pilihan 1 dan pilihan 2. Jangan sampai nilai kita bagus, kita dapat di prodi yang tidak terlalu menjadi keinginan kita. Nah, seperti itu jelasnya penentuan pilihan 1 dan pilihan 2. Kiranya masih ada hal yang ingin disampaikan dari Kadek terlebih dahulu. Baik, tadi untuk sarannya untuk pemilihan PTN-nya itu sudah sangat jelas. Namun emang hanya saja belum memilih pilihan keduanya di mana. Jadi saya masih bingung banget memilih pilihan untuk pilihan PTN saya yang kedua. Jadi untuk yang pertama saya pasti memilih manajemen. Karena itu udah dari dulu saya inginkan ketika saya memilih linjur atau lintas jurus. Oke, baik, terima kasih dari Kadek. Untuk waktu yang masih tersisa, silakan dulu gunakan untuk menentukan pilihan 2. Ketika nanti pilihan 2 sudah jelas, baru cari tahu kedua jurusan itu, pilihan satunya seperti apa, pilihan 2 seperti apa, terus gali potensi diri, cari passion dirinya itu cenderung ke yang mana. Nah, setelah itu baru tetapkan itu menjadi prioritas dan eksekusi dengan pola manajemen belajar yang lebih baik. Sebelumnya Pak punya quiz dulu buat kalian. Silakan ketik joinmyquiz.com. Sampai kita di penghujung kegiatan ini karena semua sudah sangat jelas dan kalian juga tentunya sudah pasti sangat bisa menjalankan apa yang kalian pikirkan tadi.
untuk menjadi solusi alternatif terbaik dalam penyelesaian permasalahan kalian. Selanjutnya kalian bisa lihat dulu di Google Classroom, ada di ruang BK 12, kalian lihat di tugas. Nanti di sini ada materi tentang lanjutan studi, ada bisa mengisikan LKPD lintas jurusan. Baik, sebelum mengakhiri kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih banyak. Itu tepuk tangan untuk Dr. Angela.